Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulisa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2019 kelas 02. Baiklah, di sini saya akan membacakan rancangan implementasi pengembangan program PNL, yaitu Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Anissa, Desa Kampala, Kecamatan Eremirasa, Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi penentuan kebutuhan atau masalah strategi yaitu Program Pendidikan Kesetaraan Paket C sebagai bagian dari pendidikan non-formal ditunjukkan untuk masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan SMA atau MA sederajat. Program ini setara dengan jalur pendidikan formal SMA atau MA sederajat. Warga belajar yang mengikuti program kesetaraan kebanyakan ialah yang lulus SMP, MTS sederajat, yang sudah bekerja akan tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pendidikan formal. Dan peminat program pendidikan kesetaraan program paket C saat ini mempunyai peminat yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan dengan waktu yang tidak sepadat pendidikan formal. Mereka mendapatkan ijazah yang setara dengan SMA atau MA. Program pendidikan kesetaraan paket C ini diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, bahkan satuan pendidikan non-formal, sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA atau MA. Yang menjadi visi dan misi dari PKBM Anissa Desa Kampala, Kecamatan Eremirasa, Kabupaten Bantaeng, yaitu yang menjadi visinya PKBM Anissa yang akan menjadi PKBM yang mampu mewujudkan masyarakat agar terampil cerdas dan mandiri serta sebagai pendidikan formal unggulan yang profesional. Dan yang menjadi misinya yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua, melaksanakan kurikulum non-formal standar nasional, yang ketiga, memacu tutor dan staf untuk profesional dalam bidangnya, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tutor dan staf, yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar yang saling menguntungkan, yang keenam, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan yang lebih bermanfaat, berkualitas, dan dinamis. Dan yang terakhir, mewujudkan lembaga PKBM Anissa ini sebagai wadah pengembangan SDM atau SDA secara berkesinambungan sepanjang waktu. Dan yang menjadi implementasi program pada bagian analisis kelayakan, yang pertama pada bagian sumber daya manusia. Yang menjadi sumber daya manusia ialah masyarakat yang belum sama sekali mengenyam pendidikan serta yang mau mengikuti pendidikan kesetaraan paket C dengan usia 15 sampai 40 tahun. Dan yang menjadi sumber daya alam yaitu disebabkan oleh faktor yaitu faktor ekonomi, kurang perhatian orang tua, dikeluarkan dari sekolah atau mengundurkan diri dari sekolah, bermasalah soal sosial atau hukum seperti anak jalanan, korban naksa, dan anak lapas mempunyai hak yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SMA atau MA dan dapat mendaftar pada perguruan tinggi. Status kelulusan paket C ini mempunyai hak setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Dan pada bagian rencana evaluasi, adapun rencana evaluasi dari program ini yang pertama, mengetahui sebagaimana pencapaian penyelenggaraan program, membuat keputusan secara tepat, pengambilan kebijakan secara bertanggung jawab, seleksi dan penempatan, mendiagnosa kelemahan dan kesulitan suatu program, dan evaluasi produk atau program merupakan tahap akhir dari program yang dilaksanakan. Dari evaluasi ini diharapkan dapat membantu pihak PKBM dalam membuat program keputusan yang selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dalam evaluasi produk ini adalah motivasi siswa dalam melanjutkan pendidikannya dan juga siswa lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir yang menjadi rencana aksi. Pasal 28 huruf C adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan yang dapat memperoleh manfaat dari ilmu pendidikan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan
Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari pernyataan di atas tampak bahwa apapun bentuknya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik, asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar. Hal ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat di Kecamatan Merasa yang berijazah hanya tamat SMP. Yang menjadi kapasitas dan kedudukan lembaga PNF ini, yaitu pengembangan program PKBM merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan sumber daya yang cukup, karena pengembangan program PKBM memiliki penentu keberhasilan. Kinerja PKBM dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sekitar. Kapasitas dan kedudukan lembaga PNF: yang pertama, sebagai penyelenggara; yang kedua, sebagai pengelola; yang ketiga, sebagai tenaga pendidik; yang keempat, sebagai tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan; yang kelima, pemerintah yang bersangkutan.